Siapa bisa menolak gurihnya daging bebek? Unggas yang satu ini menjadi pilihan menu favorit banyak orang. Asal Anda tahu, di negara Tiongkok bebek menjadi salah satu makanan yang sangat digemari. Bagian tubuh bebek yang sering dikonsumsi adalah dada dan juga paha. Diolah dengan berbagai cara, tidak mengurangi nikmatnya cita rasa daging bebek. Lantas, apakah daging bebek aman dikonsumsi? Dan bagaimana dengan kandungan gizinya? Yuk kita ikuti penjelasan Dr. Feni Nugraha, spesialis gizi klinik berikut ini. Bebek menjadi favorit banyak orang karena rasanya yang gurih, nikmat, dan juga teksturnya yang kenyal. Ternyata di dalam daging bebek terkandung berbagai zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita dan juga memiliki beberapa manfaat kesehatan. Nah, hari ini saya akan bahas bagaimana cara mengkonsumsi dan juga mengolah daging bebek agar Anda dapat memperoleh manfaatnya secara optimal. Selain rasanya yang gurih dan nikmat, ternyata daging bebek mengandung berbagai zat gizi di dalamnya. Apa saja? Yuk kita lihat. Nah, jadi daging bebek ini saya akan potong kurang lebih per 100 gram daging bebek. Ini mengandung kalori sekitar 330. Ini kita coba timbang ya. Nah, ini kurang lebih sudah menunjukkan angka 100. Jadi kurang lebih daging bebek 100 gram. Jadi ini saya letakkan di piring. Nah, jadi 100 gram daging bebek kurang lebih satu ukuran telapak tangan. Ini mengandung 330 kalori. Dan dalam 100 gram daging bebek ini mengandung cukup tinggi protein, kurang lebih sekitar 20 gram. Kandungan proteinnya bisa memenuhi kurang lebih 30% dari kebutuhan protein harian Anda. Tetapi daging bebek ini tinggi akan kandungan lemak. Per 100 gram dari daging bebek mengandung lemak kurang lebih 28 gram. 35% diantaranya adalah kandungan lemak yang jenuh. Dan daging bebek ini ternyata tinggi akan kandungan kolesterol. Per 100 gram daging bebek seperti ini mengandung kolesterol kurang lebih 84 mg. Batasan konsumsi kolesterol bagi individu yang normal adalah sebesar 300 mg per harinya. Bagi Anda yang memiliki kolesterol tinggi, Anda harus membatasi asupan kolesterol Anda sebesar 200 mg per harinya. Karena daging bebek ini tinggi akan kandungan lemak dan kolesterol, Anda harus membatasi konsumsinya per hari. Dibatasi dalam satu hari, bagi Anda yang tidak memiliki kolesterol, boleh 1-2 porsi sajian, kurang lebih sekitar 90 hingga 100 gram per harinya, dan Anda boleh mengkonsumsi 1-2 kali per minggunya, dan bagi Anda yang memiliki kolesterol tinggi, Anda disarankan untuk membatasinya sebanyak 1 porsi sajian saja, dan Anda tidak boleh mengkonsumsi beserta dengan kulitnya. Nah, ternyata daging bebek ini mengandung berbagai vitamin dan mineral di dalamnya loh. Jadi di dalam daging bebek ini mengandung vitamin B kompleks, kemudian ada seng, ada selenium, ada zat besi, kemudian fosfor dan juga kalium. Di mana kandungan vitamin dan mineral ini juga yang dapat memberikan manfaat kesehatan untuk tubuh Anda. Banyak anggapan yang mengatakan kalau mengonsumsi daging bebek dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam tubuh. Namun kandungan nutrisi yang tinggi bagi tubuh justru dipercaya memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Apa saja ya manfaat dari mengonsumsi daging bebek? Nah, di balik nikmat dan gurihnya daging bebek, ternyata banyak manfaat kesehatan di dalamnya. Apa saja? Yang pertama, karena si daging bebek ini mengandung tinggi akan protein, dan protein pada daging bebek sama dengan protein hewani lainnya, termasuk ke dalam protein dengan nilai biologik yang tinggi, yang mengandung asam amino esensial yang lengkap. Nah, asam amino esensial ini merupakan asam amino yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuh kita, melainkan harus diperoleh dari bahan makanan sumber. Salah satunya adalah dari daging bebek. Protein yang tinggi sangat bermanfaat untuk tubuh, diantaranya untuk pertumbuhan di dalam tubuh kita, kemudian untuk memperbaiki proses kerusakan jaringan di dalam tubuh, dan juga untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kedua, daging bebek tinggi akan kandungan lemak.
35% diantaranya adalah kandungan lemak jenuh. Terutama kandungan lemaknya berada di kulit-kulit bebek yang ada di luar seperti ini. Tetapi 65% ternyata kandungan lemak yang ada di dalam daging bebek ini mengandung lemak tidak jenuh. Diantaranya mengandung omega 9, omega 3 dan juga omega 6 yang ternyata juga memiliki manfaat kesehatan untuk tubuh asal tidak dikonsumsi secara berlebihan. Kemudian daging bebek ini mengandung berbagai vitamin dan mineral di dalamnya. Apa saja? Daging bebek ternyata mengandung zat besi. Zat besi yang ada pada daging bebek termasuk zat besi yang baik, yaitu zat besi Hem yang lebih mudah diserap dan dicerna oleh tubuh kita. Di mana dalam 100 gram daging bebek seperti ini mengandung zat besi kurang lebih sekitar 2,7 mg yang dapat memenuhi kurang lebih 15% dari kebutuhan besi harian Anda. Nah, apa saja fungsi dari zat besi? Ternyata zat besi bermanfaat untuk membentuk sel darah merah, untuk dapat mencegah anemia, untuk membantu proses metabolisme dari tubuh, dan juga untuk pertumbuhan di dalam sel tubuh kita. Lalu yang kedua, bebek ini ternyata mengandung seng dan juga selenium yang sifatnya adalah sebagai antioksidan, membantu untuk dapat meningkatkan daya tahan tubuh Anda. Selenium yang ada pada daging bebek ternyata sangat baik untuk kesehatan dari kelenjar tiroid. Daging bebek juga mengandung fosfor, di mana fosfor ini sangat penting untuk fungsi tulang dalam tubuh dan juga untuk membantu pembentukan energi. Selain itu, dalam 100 gram daging bebek ternyata mengandung 200 mg kalium yang dapat membantu memenuhi kebutuhan kalium harian Anda. Lalu yang terakhir, daging bebek mengandung vitamin B kompleks yang sangat penting untuk proses pembentukan energi dan juga untuk membantu fungsi saraf di dalam tubuh Anda. Supaya Anda tidak salah dalam memilih dan mengolah daging bebek yang beredar di pasaran, yuk simak dulu tips dari Dr. Feni berikut ini. Untuk mendapatkan manfaat yang optimal dari daging bebek, Anda harus tetap memperhatikan cara pengolahannya agar daging bebek yang Anda konsumsi tetap sehat. Nah, bagaimana caranya? Anda memang direkomendasikan untuk mengolah tidak dengan cara digoreng, mengingat daging bebek ini tinggi akan kandungan lemak. Sehingga teknik pengolahan yang direkomendasikan adalah seperti dibakar, dipanggang, kemudian ditumis atau dibuat sup bebek. Dengan demikian akan dapat mengurangi asupan lemak harian Anda. Selain memperhatikan cara pengolahan, Anda juga harus tetap memperhatikan cara mengkonsumsinya agar Anda mendapatkan manfaat kesehatan yang optimal dari daging bebek. Ketika Anda ingin mengkonsumsi daging bebek, pastikan Anda buang bagian kulitnya dan juga singkirkan bagian lemak yang terlihat yang ada pada daging bebek. Nah, seperti ini, mungkin bagian kulitnya bisa dilepaskan untuk dikonsumsi. Dan juga bagi Anda, individu yang normal tidak memiliki kolesterol tinggi, Anda direkomendasikan untuk mengkonsumsi daging bebek sebanyak 1-2 porsi sajian per hari. Per porsi sajian dari daging bebek adalah sebesar 45 gram. Tetapi bagi Anda yang memiliki kolesterol tinggi, Anda hanya disarankan sebanyak 1 porsi sajian saja, yaitu sebanyak 45 gram per hari dan juga tidak boleh dikonsumsi dengan kulitnya. Kemudian jangan lupa, karena daging bebek ini mengandung tinggi akan lemak, Anda harus mengkombinasikan dengan makanan sehat lainnya. Anda bisa mengkombinasikan dengan nasi merah yang tinggi akan serat dan juga jangan lupa tambahkan sayur dan buah-buahan yang mengandung vitamin, mineral dan juga serat yang tinggi. Serat ini sangat bermanfaat untuk membantu menurunkan penyerapan lemak dan juga kolesterol yang ada pada daging bebek. Banyak yang beranggapan setelah mengkonsumsi daging bebek ini, banyak yang mengeluh pusing setelahnya. Nah, ini adalah fakta. Jadi, daging bebek ini tinggi akan kandungan kolesterol. Per 100 gram daging bebek mengandung kolesterol kurang lebih 84 mg. Bagi Anda yang memiliki kolesterol tinggi, batasan konsumsi kolesterol per harinya hanya sebesar 200 mg saja. Nah, ketika Anda mengkonsumsi daging bebek secara berlebihan, maka hal inilah yang dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah Anda. Inilah yang dapat menyebabkan adanya keluhan pusing setelah mengkonsumsi bebek. Saya Dr. Feni Nugraha, spesialis gizi klinik untuk Hidup Sehat Plus.